kenapa Jogja? Kenapa Jogja? Nah, Oke. kita mau bahas buku apa nih, Yusri? Kita mau bahas ini posisi sastra Sufi. Ditulis Aprinus Salam. Beliau dosen UGM. Itu yang dosen sastra itu ya? Nah, Kalau nggak salah nih buku penelitian. iya emang di dalam catatan di bukunya. Buku ini tuh tadinya tesis buat S2. Tesisnya Aprinus Salam. Mas atau kan? Mas Aprinus Salam. Mas aja. Nah, dan di tesisnya dia menjelaskan tentang praktik sastra sufi ini di Yogyakarta kan relevan tuh ya, UGM Jogja tesisnya sufi. Tahun berapa itu penelitian? Penelitiannya tahun 2001, 2002, 2003 lah ya, sekitar tahun gitu. Yang mana dekat sama tahun 98. Orde Baru. Yoi, gitulah. Ini bukunya bahasa apa aja ya? Secara garis besar ya, buku ini tuh ngebahas ya judulnya lah sastra sufi ya, ngejelasin tentang sastra sufi itu sendiri. Dan di buku ini di awal-awal itu dijelasin tentang sastra sufi, tentang sastra Islam, juga perbedaan keduanya, dan ada juga sebenarnya kaitannya sama dunia sastra di belahan dunia lain di Jazirah Arab. Jadi nggak cuma di Yogyakarta atau di Indonesia. Iya jelas ada pembandingnya juga. Terus baru di tengah-tengah itu mulai masuk ke khusus ke Jawa-Jawanya. Ya, Jawanya ya kayak ada kan di Jawa ada berkaitan ya, ini ada Islam apa Jawa. Jawa ya. Saya orang Jawa juga nih. Ah iya gitu ya, ada kan? Ada tuh Jawa. Terus ada kalau di sini ya istilahnya Islam Sunni. Ini tuh yang kaitannya sama pesantren. Yang berpendidikan pesantren itu Sunni. Juga masih di tengah-tengah itu ada dibahas tokoh-tokohnya juga Yang sastra sufi ini. iya yang sastra sufi. Baru di akhir nah itu sesuai intinya dari komposisi sastra sufi itu sendiri, yaitu eksistensi sastra sufi itu di zaman Orde Baru yang berkaitan dengan tesisnya beliau Aprinus Salam. Kan di tahun 2001 Kan deket kan? Iya. Jadi tahun 98 si Mas Aprinus Salam nih masih mahasiswa lah ya. Iya gak sih? Ya. Oh ya nih Ung, tadi kan udah dibahas nih Ya. di dalam-dalamnya di bagian awal ada istilah sastra sufi, sastra Islam, ada kejawen juga kan? Nah, Tahu nggak sastra sufi itu apa? kalau tahu kebenarannya sastra sufi itu teh mulai berkembang di abad ke-8 di Jazirah Arab. Iya Waktu benar. itu si pemerintah teh terlalu hegemonik ke masyarakat. Negara sedang kuat-kuatnya dan masyarakat kalut akan itu. Jadi ada sekelompok masyarakat yang mereka menolak itu dan mengasingkan diri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Ya. Makanya mereka bersufilah di situ. Iya paham. Dan salah satu perwujudannya adalah melalui sastra. Misalnya kayak banyak syair-syair di Arab. Oh iya di Arab loh ya Di ini. Arab, puisi, terus berkembang di Indonesia di abad ke-20-an kalau nggak salah. Oke. Terjadi Kalau juga. masuk sastra ya yang kurang lebih penyebabnya sama lah, faktor eksternal internalnya karena pemerintah, karena sosial politik di situ. Dan sastra sufi ini dibedakan sama sastra Islam. Oke. Gimana tuh? Karena kalau disebut sastra Islam itu masih terlalu global. Nanti muncul pertanyaan kayak Islam yang mana? Oke. Misalnya kayak yang kita tahu ada organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya. Terus nanti menganut Islam yang mazhab apa, Hanafi dan seterusnya. Benar. Itu terlalu luas cakupannya, terlalu umum. Makanya disebut sastra sufi agar lebih mengidentitaskan bahwa sastra itu yang berhubungan dengan ketuhanan Yang lahir dari pergerakan. ya.
terus nyambung ke kejawen. Oh iya, sebagai orang Jawa nih gimana Sebagai nih? orang Jawa nih, kejawen itu setahu saya ya masih kepercayaan Islam, namun masih disangkut pautkan dengan animisme dinamisme orang Jawa. Oh gitu. Ya, Percaya makhluk halus. Gimana percaya punya saya kekuatan gitu. punya kekuatan dengan ritual atau wirid-wirid tertentu. Oh gitu. Nanti mereka bisa ya mencapai tujuan mereka. Penelitian ini berlatar di Yogyakarta karena catatan sejarahnya. Itu emang kenapa Jogja? Kenapa Jogja? Nah, Oke. Ini saya sebagai masyarakat awam juga ya tahu gitu bahwa Jogja itu pusat yang paling utama dari budaya masyarakat Jawa. keraton. Iya betul sekali. Terus juga tahu nggak sih Jogja itu kota pelajar, Pelajar. kota yang berpendidikan, kota yang berisi orang-orang yang berpikir rasional dan berpikir kritis. Ya kayak gitu. Kampus di sana. Iya banyak kampus. Terus juga dari yang nyambung ke Islamnya sendiri nih ya, salah satu ormas di Indonesia Muhammadiyah itu kan berdiri atau besar di Jogja kan. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang berdiri di Muhammadiyah ini adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang bisa berpikir kritis, berpikir rasional, ya udah high level gitu ya. Banyak pesantren juga. Ya banyak pesantren juga, santri yang dari Jogja yang tentunya mereka ini punya pemikiran yang bagus, yang tidak seperti orang-orang yang tidak berpendidikan, gitulah. Makanya kenapa Jogja, dan memang penting untuk dipilih di Jogja karena Jogja lah pusat kebudayaan dan pendidikan Jawa gitu ya. Tapi ini juga ada sebutan puisi Sufi Jogja. Ini katanya tidak saja dalam rangka melokalisasi peristiwa kesastraan, tapi lebih jauh dimaksudkan pula sebagai satu identitas yang membedakan dengan kecenderungan merebaknya sastra Sufi di beberapa daerah. Oh, gimana tuh? Berarti kalau dari sini si sastra Sufi ini nggak ada di Jogja doang. Oh, sastra Sumatera gitu ada. Bisa juga ada sastra Sufi Sumatera yang kayak yang kita tahu ada sastrawan dari Sumatera Oh, gitu kan. banyak Ya, banget. dari Papua, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya gitu mungkin. Kalau sastra tadi kan sastra Jogja nih, apakah berarti yang tokoh-tokoh yang berpengaruh itu adalah orang-orang yang memang lahir di Jogja, besar di Jogja, Emang orang Jogja gitu, gitu ya. Atau misalnya boleh, ya saya nih, misalnya kan bukan orang Jogja gitu, saya terus ke Jogja bikin puisi Sufi gitu, apakah itu puisi yang saya tulis masuk ke puisi Sufi Jogja juga, gimana tuh? Kalau yang dari bukti ini mas, tadinya juga muncul pertanyaan seperti Oh itu. ada. Jadi Apa deh kayaknya? si sastra Sufi Jogja ini apakah yang hanya ditulis oleh orang Jogja? Ternyata tidak. Jadi sastra Sufi Jogja ini adalah karya-karya yang muncul dari para penulis atau penyair yang berproses kreatif di Jogja. Seenggaknya mereka pada masa jayanya pernah berproses kreatif di sana gitu. Mau mereka orang Kalimantan, Sulawesi, kalau pada masa kejayaannya di Jogja, karya mereka bisa disebut karya Sufi Jogja. Nah terus tadi teh mungkin belum sampai situ orang bacanya. Ada disebut hubungannya sama Orde Baru. Nah, itu gimana tuh Jogja sama Orde Baru? Oke. Buat catatan di buku juga sih ya. Tadi di awal-awal tuh kan ada dijelasin yang sastra Sufi yang di Jazirah Arab. Tadi kan itu tuh karena masyarakat kecewa sama kinerja pemerintah, atau bisa jadi ya ada ketimpangan sosial yang parah, tapi pemerintah tidak ikut andil di dalam
Nah, masyarakat yang di Arab tadi kan mengasingkan diri dan bersastra, ya kan? Nah, hal ini terjadi juga di Nusantara di Indonesia, khususnya ya di Jogja. Pemerintah masyarakat yang saat itu kecewa sama kinerja pemerintah Orde Baru, mereka melakukan perlawanan. Nah, makanya disebut oposisi ya kan? Ya, mereka melakukan perlawanan dengan cara ya bersastra melalui media sastra sufi itu sendiri. Tapi kan Orde Baru kayak ketat nih, Nah, di Bredel segala macam. Oh iya, jelas. Sastra sufi gimana nih? nah ini kenapa pilihannya sastra sufi ya? Karena sastra sufi itu pakai metafor yang nggak menunjukkan banget, kayak satir gitu, Intrinsik. implisit gak sih? Implisit, benar. Ya implisit. Implisit. Nah, jadi nggak kelihatan gitu sama pemerintah. Di satu sisi yang nggak kelihatan juga maksud bisa tersampaikan si puisi yang ditulis aliran sastra sufi ini. Jadi lebih nyeni gitu nggak sih? Iya, bisa dibilang Kelihatan gitu. lebih bersastra di situ. Ada ciri khas. Oke. Oh iya, sastra sufi ini kan dipilih tadi ya, bisa menyampaikan makna tapi nggak ketahuan. Nah, selain itu sastra sufi ini juga berlandaskan pluralisme. Masyarakat plural, Toleran. banyak yang beroposisi dengan pemerintah yang dalam catatan buku ini sekularisme. Nah, makanya sastra sufi dipilih karena itu bisa melawan, beroposisi atau bertentangan sama pemerintah yang sekuler. Oh ya siapa aja sih yang nulis sastra sufi ini gitu loh, sama berkecimpung di bidang sastra sufi ini siapa? Ya. Nah, ini orang juga lihat di buku nih. Oke. Si sastrawan atau penyair sufi modern di Indonesia itu muncul kan rame-ramenya di abad ke-20. Mulai berkembang tuh. Tapi di dalam buku ini juga dibagi jadi dua kategori lah katakanlah. Oke, dua klasifikasi Ya, dua paradigma di sini. Yaitu antara tradisi puisi Indonesia Melayu yang dalam afiliasi sufistiknya mendapat ruang di pesantren tadi kan. ya, sastra Sunni kan Oh iya. tadi, dan satu lagi tradisi puisi Jawa yang mendapat tempat dalam perpustakaan Jawa. Perpustakaan Jawa. Berarti yang Ini masuknya ke kejawen Oh, oke atau oke. sastra filosofis. Sastra filosofis itu kejawen. Ya, Oh. karena dalam kejawen memang ya banyak filosofinya. Oh iya sih. Nah, adapun tokoh-tokohnya nih, misalnya mereka yang terlihat belajar pada perpustakaan Jawa atau kejawen, misalnya ada Iman Budi Santoso, Pak Yunus Suryadi, Indra Tranggono, sama Sulinto Ahmad Suryadi. Asayuti. Oh itu yang kejawen. Ya, tadi kan itu kejawen. Nah, ini yang sastra Sunni di Yang sastra pesantren ini, Melayu tadi ya. Indonesia Melayu. Misalnya ada MH Ainun Najib, Oh jelas. no, kan? Terus ada Abdul Wahid BS, lalu ada Ulfatin CH, sama Mustafa Wahid Hasim. Inilah sosok kepenyairan yang secara umum dianggap mewakili para penyair santri. Nah, ada yang menarik lagi nih soal tokoh-tokoh yuk. Apa tuh? Aneh tahu Ateo kan? Oh iya tahu dong. Nah. Anak sastra mana yang nggak tahu Theo gitu. Yang ngomong sastra itu tidak lain dari kekosongan budaya. Kosongan budaya itu dia. Nah, kata Ateo, jejak puisi Sunni khususnya yang mistik Jawa atau Jawanisme di Indonesia pada abad ke-20 ini bisa kita lihat di karya-karya Gunawan Muhammad, Sapati Gunawan, Abdul Hadi WM, O.S. Reza. Nah, ini ada kutipan dari salah satu puisi judulnya Ia Bermain Cinta tahun 1987 sampai 1989. Kutipannya gini. Ia bergerak, geraknya menjadi ruang. Ia menari-nari, tariannya menjadi gelombang. Ia bernapas satu-satu, jadi waktu. Dan waktu dan gelombang dan ruang
saling tegur sapa. Waktu bertanya, siapa kau? Orang menjawab, aku ini Kang. Aduh. Jadi emang puisi sufi ini condong ke arah ketauhidan gitu. Iya ya. Ada sekitar Terima kasih guys. bagi ya.